Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Suara Fuxing keluar, dan dia tampaknya sangat yakin bahwa Xiao Yan acuh tak acuh terhadap Xiao Yan di dewa ini. Ketika dia keluar sesegera mungkin, dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Fuxing jika dia tidak keluar. Bagaimanapun, Xiao Yan menggunakan klon wanita yang baru saja dia ambil untuk mengamati situasi di Lautan Bintang, dan Feng Xichang masih pintar, dan dia dengan cepat menemukan polanya. Jika arahnya benar, binatang luar angkasa yang ditemui akan menjadi semakin lemah, atau bahkan tidak sama sekali. Jika ke arah yang salah, binatang luar angkasa akan semakin kuat. Tentu saja, hukum ini juga merupakan spekulasi dan penilaian Feng Xichang sendiri. Adapun apakah itu benar atau tidak, itu masih belum diketahui, tetapi kelompok orang ini sangat percaya, dan Feng Xichang sepertinya tidak pernah meragukannya. Tapi sepertinya tidak ada efek apapun yang ada di hadapan. Hanya Feng Xichang yang bisa membuat penilaian di sini, dan dengan kecerdikan Feng Xichang, sepertinya itu tidak akan memakan banyak waktu. Tapi segera, tebakannya rusak, dan sebaliknya, dia mulai memilih arah di mana binatang luar angkasa itu berada. Tidak, atau tidak, cara untuk keluar dari sini terlalu sederhana untuk saya pikirkan. Feng Xichang mencubit dagunya dan mengerutkan kening, seolah-olah dia sedang memikirkan pertanyaan ini. Tapi Xiao Yan sudah memahami aturan secara kasar melalui wanita itu, dan pemikiran Feng Xichang bermasalah. Teka-teki di sini adalah Xiao Yan memiliki jiwa virtual di luar angkasa, jadi dia mengerti bahwa ketika dia memindahkan ruang, dia dapat melihat titik awal yang tak terhitung jumlahnya di antara ruang. Dan ujian Xing Shahai adalah setelah memahami aturan di sini, Xiao Yan tidak lagi terlalu memperhatikan Xing Shahai, yang memang menjadi masalah bagi orang lain. Namun, untuk anti-inflamasi, ini paling banyak labirin, selama Anda memahami cara yang benar untuk bergegas keluar, itu tidak sulit, tetapi saya tidak tahu alam apa Laut Xingxia ini dapat menjebak asap mesiu dan gumaman musuh. Saya tidak tahu apa kekuatan Laut Xingxia, dan segera mata saya tertuju pada Fuxing yang marah, yang tepat untuk menggunakannya untuk percobaan. Dewa tua melihat keluar dan transparan. Mereka seperti berada di atas kompas, tetapi sebenarnya mereka tidak bisa melihat dari luar, hanya kubus emas. Xiao Yan melangkah keluar dari dewa kuno dalam satu langkah, melihat keempat Fuxing dengan mata acuh tak acuh. Anda benar-benar di sini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, Anda dapat tumbuh begitu cepat dan menerobos ke keabadian dewa ketiga. Setelah Fuxing melihat Xiao Yan muncul, dia mendengus dingin dan berkata, dan tiga raja roh lainnya semuanya memancarkan aura kuat mereka sendiri. Apakah Anda takut? Xiao Yan berbisik, dan keempat orang yang tampak marah menembus psikologi mereka secara sekilas, dan mereka takut dengan berat ketiga. Jika tidak ada bantuan orang lain, Anda akan membunuh Anda di sini hari ini, pemborosan yang hanya bisa bersembunyi di belakang orang lain dan dilindungi, dan saya benar-benar berpikir bahwa saya memiliki banyak kekuatan. Fuxing tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, ada banyak kesempatan untuk membunuh Xiao Yan, tetapi dia telah membuat kesalahan lagi dan lagi. Jika Xiao Yan sudah cukup kuat untuk dapat bersaing dengan 4 bintang mereka yang diberkati, siapa yang tidak tahu, ini bukan kebetulan, tetapi fondasi yang mulia, serta kekuatan dan sarana yang dia tinggalkan. Betapa sulitnya bagi mereka untuk membunuh Xiao Yan. Ini jelas merupakan situasi yang harus dibunuh, jelas mereka telah melakukan yang terbaik. Selalu ada pemecah permainan, dan pada akhirnya, mereka tidak dapat membunuh Xiao Yan untuk mengarah pada situasi ini. Xiao Yan tidak berbicara omong kosong dengannya, tetapi mengangkat tangannya dan menunjuk ke tubuh Zhu Xingqi setelah tubuhnya membengkak menjadi ribuan zang. Gigi raksasa emas yang menutupi langit dan matahari meraung ke arah 4 raja roh. Dan lelaki tua yang hampir bentrok dengan Xiao Yan sebelum mengamati situasi pertempuran di sini, dan juga cukup tertarik untuk menonton Xiao Yan melakukannya, seolah-olah dia ingin melihat seberapa kuat Xiao Yan menghadapi 4 raja roh. Fuxing segera mendengus dingin, dia menyatukan jari-jarinya, dan ketika dia mengangkat tangannya, itu adalah tebasan horizontal di udara, dan dalam sekejap, cahaya pedang emas mengembun. Kemudian dia menunjukkan kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan tidak berhenti, tetapi terus-menerus melangkah keluar dari jejak batu yang menendang dan meledakkan, dan meraung ke bawah,
dan 4 Raja Roh menembak satu demi satu untuk menahan suara kondensasi dan membuka serangan Xiao Yan, memungkinkan Raja Roh untuk mengambil tindakan. Tepat ketika mereka hendak melawan, sosok Xiao Yan sangat mengesankan, dan penyihir itu kembali ke Dewa Kuno, mengabaikan 4 Raja Roh. Dewa Kuno bergegas menuju Xin Sa Hai Fuxing dengan kecepatan tinggi dan melihat ke atas, seolah-olah api yang mengamuk menyala liar di matanya. Kali ini dia benar-benar marah pada Xiao Yan, seolah-olah dia telah ditampar di wajahnya, dan dia siap untuk membalas dendam di dalam hatinya, tetapi pihak lain melarikan diri dan tidak bisa mencapai satu tempat. Fuxing marah, dan segera menjentikkan jubahnya. Dia tidak terlalu peduli. Orang ini berubah menjadi Chang Hong dan bergegas ke Laut Pasir Baru. Xiao Yan memasuki ruang pertama, persis sama dengan Feng Xichang memasuki ruang batu, dan Raja Roh juga mengejarnya. Namun, ketika mereka masuk, Xiao Yan sudah memilih pusaran air, masuk, dan datang ke ruang berikutnya. Setelah beberapa pesawat ulang-alik, keempat Raja Roh tertegun di ruang tertentu dan menatap 3 pusaran air di atas kepala mereka. Mereka kehilangan orang-orang yang penuh kebencian dan tercela. Fuxing memarahi keras, tetapi sekarang mereka hanya bisa meraba-raba jalan ke depan. Di sisi lain, Xiao Yan bergerak maju sepanjang jalan, dan dia akan ragu-ragu paling lama sejenak sebelum membuat pilihan. Pihak Feng Xichang tidak terlalu senang, mereka bertemu dengan binatang luar angkasa berkepala 3, dan kekuatan sersan sebanding dengan keabadian para dewa. Keempat, sangat mengandalkan keunggulan dalam jumlah, sulit untuk menolak, dan konfrontasinya penuh kebencian, dan pusaran air diblokir tanpa membunuh mereka, dan kami tidak punya cara untuk pergi. Xiao Yan melihat pemandangan ini melalui tatapan wanita itu, dia tidak pergi, tetapi terus membuat pilihan. Kemudian bergerak maju di sini seperti gua Kares yang rumit, ada gua yang tak terhitung jumlahnya di sini, tetapi hanya satu gua yang mengarah keluar, dan jika Anda salah, Anda harus berbalik dan melewati Dewa Tua lagi, dan dengan cepat bola-balik, tanpa berhenti untuk memilih pusaran air yang tepat. Namun, dengan kemajuan Xiao Yan, meskipun dia berada di arah yang benar, dia masih bertemu dengan binatang luar angkasa, semuanya dibunuh oleh Xiao Yan tanpa kecuali, dan ketika Xiao Yan bergerak maju, ada tulang putih dan tulang putih yang duduk di suatu tempat di area misterius, yang terlihat sejernih kristal, dan ada juga cahaya keemasan yang mengalir yang merupakan kerangka yang ditinggalkan oleh abadi Husi. Di perut itu, ada prototipe hitam seukuran telapak tangan yang dikelilingi oleh lingkaran ungu. Tidak ada yang bisa membawa Anda pergi, tidak ada yang bisa menjadi tulang putih di rongga mata kerangka, 2 sinar merah, berkedip-kedip liar. Dan di kehampaan di sekitar mereka, sudah ada lebih dari selusin mayat, yang semuanya tampaknya telah dipotong dan kemudian disatukan secara sembarangan, terlihat sangat tragis. Dari sisi lain, sepertinya itu adalah akhir dari Lautan Bintang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.